wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjabarkan materi tentang analisis aliran material dengan anggota kelompok antara lain 1. Muhammad Badil Arifandi, 2. Ramdan Al-Farizi, 3. Rokib Seprianto, 4. Wiwin Aji Saputra. Adapun topik pembahasan dari materi analisis aliran material antara lain 1. Pengertian analisis aliran material, 2. Perencanaan aliran material, 3. Unit aliran material, 4. Kelompok analisa aliran, 5. Pola aliran, 6. Teknik analisa aliran, 7. Data analisa aliran. Pengertian analisis aliran material. Analisis aliran material adalah suatu metode analitik yang mengukur aliran atau stok bahan atau zat dengan sistem yang terdefinisi dengan baik. Analisis aliran material sendiri juga disebut sebagai analisis aliran zat atau disingkat SFA. Analisis aliran material adalah alat penting yang mempelajari aspek biofisik dari aktivitas manusia pada skala spasial dan temporal yang berbeda. Pola aliran ini merujuk kepada keseluruhan pola dalam aliran produksi dari awal penerimaan bahan baku, pemrosesan, sampai akhir produk jadi. Pola aliran material pada proses produksi pada umumnya dibedakan atas dua tipe, yaitu 1. Tipe aliran material untuk proses produksi, 2. Tipe aliran material untuk proses perakitan. Pola aliran material akan tergantung pada beberapa faktor meliputi 1. Luas area yang tersedia, 2. Dimensi dari lantai yang tersedia, 3. Luas area yang diperlukan untuk setiap fasilitas produksi. 2. Perencanaan aliran material. Aliran adalah bagian dari lintasan komponen yang bergerak sepanjang pabrik, melaksanakan kegiatan proses produksi. Aliran sendiri dilakukan pada awal perencanaan tata letak dan material, handling MH. Analisa aliran berfungsi untuk membantu menata letakkan fasilitas, workstation, mesin, dan departemen, agar terjadi minimalisasi pada 1. Distance traveled, jarak perpindahan aliran produk, di mana biaya produksi dapat ditekan manakala jarak pada setiap unit aliran proses diminimalisasi, begitu juga sebaliknya. 2. Backtracking, aliran proses yang bergerak mundur. Umumnya kendala ini terkait dengan rejection produk. 3. Cross traffic, pertemuan antar aliran proses. Hal ini dapat memicu delay dari setiap aliran ataupun meningkatnya resiko kecelakaan kerja bagi user di dalamnya. 4. Cost production, biaya dalam pembuatan produk, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk pada unit-unit aliran di dalamnya dari bahan baku sampai jadi. Perencanaan aliran material adalah perencanaan tentang bagaimana mengendalikan dan mengontrol jalannya aktivitas produksi yang berlangsung, mulai dari input, pemrosesan, sampai menjadi produk dengan planning yang ditetapkan. Prosedur analisis aliran material meliputi 1. Menentukan tujuan di mana pembatasan area yang diteliti, misalnya departemen barang masuk dan keluar. Spesifikasi tujuan, misalnya pengurangan waktu siklus pada unit kerja dalam pembuatan produk sebesar 10%. Merekam data di mana pemetaan dari semua proses transportasi pada area yang diteliti melalui diagram aliran nilai atau yang biasa disebut matriks transportasi. Pemetaan ini bertujuan untuk data studi aliran material dalam hal kualitas. Mempelajari aliran material dalam hal kuantitas meliputi intensitas transportasi dan rute transportasi dalam aliran material. Penugasan alat angkut dan alat bantu angkut dalam proses aliran material. Akuisisi batch transportasi, akuisisi biaya transportasi tetap dan variabel. 3. Menganalisis data di mana perhitungan upaya transportasi sebagai produk dari integritas transportasi dan rute transportasi. Penghitungan biaya transportasi dalam aliran material, merepresentasikan aliran material dalam diagram Sankey yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumber daya yang ada dikelola dan digunakan. Tampilan aliran memerlukan upaya transportasi yang tinggi untuk dalam bentuk diagram rute jarak yang mana dimaksudkan untuk mencari rute terbaik dalam efisiensi aliran material. 4. Potensi aksi, di mana mendapatkan langkah-langkah untuk modifikasi struktural dalam data letak untuk memperpendek jarak. Mendapatkan langkah-langkah untuk teknologi transportasi yang tepat
untuk mengurangi jumlah transportasi atau biaya transportasi. Analisis aliran material. Analisis aliran material merupakan analisis kuantitatif untuk setiap gerakan perpindahan bahan. Adapun faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi 1. Transportasi. 2. Jumlah komponen yang akan dibuat. 3. Jumlah dan macam operasi dalam pembuatan setiap komponen. 4. Urutan operasi perakitan. 5. Besar dan bentuk ruang yang tersedia. Tujuan analisis aliran material. 1. Efisiensi, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu tanpa membuang bahan, waktu, dan energi. 2. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian tujuan yang diukur dengan rumus hasil dibagi per tujuan. 3. Cost production, yaitu strategi dalam mengurangi biaya pembuatan produk demi meningkatkan, mempertahankan, dan mencegah menurunnya profit terlalu dalam. Yang ketiga, unit aliran material. Unit aliran material dapat dikategorikan menjadi unit aliran material dengan area terbatas, unit aliran material dengan lintasan tetap, unit aliran material dengan gerakan bebas. 4. Kelompok analisa aliran. Kelompok analisa aliran dapat dikategorikan menjadi 1. Ada fabrication of individual part. Yang kedua, total plant flow. Apa itu fabrication of individual part? Yaitu merupakan aliran dari masing-masing komponen melalui aktivitas proses produksi. Yang kedua, apa itu total plant flow? Merupakan aliran total unit proses untuk menjadi final produk. Total plant flow merupakan analisa kualitatif yang meliputi 1. Flow diagram, 2. OPC, 3. Flow process chart, yang keempat multi product and activity chart. Yang kelima, pola aliran. Pola aliran adalah sebuah tipe dari metode perpindahan proses kerja unit-unit proses pada suatu produk dengan batasan-batasan tertentu. Pola aliran dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu pola aliran material horizontal dan vertikal. Aliran material horizontal atau umum ini meliputi yang pertama, straight line atau pola aliran dengan bentuk garis lurus, di mana penerapan pola aliran ini cenderung pendek dan cenderung sederhana dengan mengandung sedikit komponen atau beberapa peralatan produksi. Yang kedua, serpentine atau pola zigzag, di mana pola aliran ini dapat dipakai jika lintasan lebih panjang dari ruangan yang digunakan. Yang keempat, U-shape atau pola aliran bentuk U, di mana pola aliran ini digunakan manakala produk yang ingin dibuat memiliki kecenderungan relatif dengan proses awal. Yang keempat, sirkular atau bentuk bulat lingkaran, di mana pola aliran ini digunakan untuk manakala produk jadikan kembali ke proses awal. Hal ini memudahkan pengawasan administrasi keluar masuk barang. Yang kelima, odd angle atau pola L, di mana aliran ini digunakan untuk area terbatas sehingga memperpendek aliran antara proses satu dengan proses lainnya. Nah, yang kedua, pola aliran vertikal. Pola aliran vertikal ini meliputi aliran memproses ke bawah dan ke atas, yaitu suatu sistem aliran di mana banyak digunakan penanganan gravitasi seperti roll dan lainnya. Aliran ketinggian terpusat yaitu suatu sistem aliran yang digunakan untuk penanganan material pada sistem pengawasan dan pengendalian. Aliran searah yaitu proses kerjanya memiliki rule atau melewati rute proses yang sama agar dapat pemanfaatan ruang yang baik. Aliran miring yaitu sistem aliran yang ekonomis dengan penggunaan sistem penanganan lift, peluncuran dan sebagainya. Aliran satu atau multi aliran yaitu aliran yang dapat menghemat proses perakitan pada aliran tersebut. Pola aliran berdasarkan kategori penerapannya dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu pola aliran material pada stasiun kerja, di mana pola aliran ini memiliki ruang lingkup batasan atau stasiun kerja saja. Pola ini meliputi
simultan yaitu pola aliran yang terjadi pada waktu yang bersamaan yang tidak saling menunggu, dan aliran ini merupakan dasar dalam flow within workstation. Simetris workstation simetris yang kedua simetris yaitu pola aliran yang dihasilkan oleh koordinasi gerakan sesuai dengan center of body. Yang ketiga natural yaitu pola aliran dengan ciri khas tertentu tanpa ada pengaruh dari sistem lainnya. Yang keempat ritmik yaitu pola aliran dengan konsep mengikuti alur prosesnya. Yang kelima habitual atau rhythmical flow yaitu pola aliran aktivitas yang sesuai metode urutan sistematis untuk mengurangi kelelahan dan ketegangan mental, mata dan otot. Yang kedua pola aliran material pada departemen, di mana pola ini memiliki ruang lingkup yang terdiri dari proses aliran pada satu departemen kerja, yaitu meliputi produk departemen dan proses departemen. Pola aliran material berdasarkan entrance dan exit dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu pola aliran material pada lokasi yang sama pada sisi, pola aliran material pada sisi yang bersebelahan. Yang ketiga pola aliran pada sisi yang sama namun posisinya berbeda. Yang keempat pada sisi berlawan. 6. Teknik analisa aliran material. Teknik analisa aliran material secara umum dapat dibedakan menjadi 2 antara lain. 1. Teknik kuantitatif meliputi string diagram, merupakan suatu alat untuk menggambarkan elemen-elemen aliran dari satu layout dengan menggunakan alat berupa tali, kawat, atau benang untuk menunjukkan lintasan perpindahan bahan dari suatu lokasi area yang lain. Berikutnya ada triangular flow diagram, merupakan suatu diagram yang dipergunakan untuk menggambarkan atau secara grafis aliran material, produk, informasi, manusia, dan sebagainya, atau bisa juga dipergunakan untuk menggambarkan hubungan kerja antara satu departemen atau fasilitas kerja dengan lainnya. Berikutnya ada multi column process chart, merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan untuk masing-masing komponen dari baris kolom pada suatu aliran proses. Berikutnya ada from to charts atau FTC, merupakan tabel yang menggambarkan keseluruhan dari hasil perhitungan biaya material handling yang dihasilkan di dalam aliran proses. Berikutnya ada peta aliran proses dan diagram aliran, merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses berlangsung, serta di dalamnya memuat pula informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan. Berikutnya ada distance volume charts, merupakan suatu metode sederhana yang digunakan untuk mengukur jarak baris dan kolom pada suatu aliran proses. Berikutnya ada activity relation chart, merupakan cara atau teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. 2. Teknik modern atau disebut operational research, merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Data analisa aliran. Untuk dapat menganalisa suatu aliran, ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian, antara lain rute yang dilalui material antar departemen, jumlah material yang dipindahkan setiap periode waktu meliputi volume atau berat, jarak yang ditempuh, frekuensi perpindahan persatuan waktu, biaya yang diperlukan proses perpindahan material, presentasi dari kegiatan sebelumnya, waktu perpindahan, kombinasi dari jumlah waktu dan berat dalam satuan waktu aliran.
Metode pengukuran dari data aliran material dapat dipakai dengan beberapa metode, antara lain 1. Metode pengukuran data aliran secara kuantitatif, di mana metode yang dipakai adalah tipe form to chart yang digunakan untuk perpindahan aliran secara besar atau jumlah banyak. Yang kedua adalah metode pengukuran data aliran secara kualitatif, di mana metode dipakai adalah activity relation chart yang digunakan untuk perpindahan aliran secara kecil atau jumlah sedikit dengan catatan komunikasi dan hubungan harus intensif. Di dalam pengaplikasian kedua metode tersebut dapat dilihat pada contoh dari dua produk seperti nampak pada gambar ini, di mana urutan aliran proses dari produk A 1, 2, 3, 4 dengan nilai kuantitas 10 dengan urutan aliran proses dari produk B adalah 3, 4, 2, 1, 2 dengan nilai kuantitas 20. Kita bisa lihat pada pengaplikasian pada tabel pertama from to chart berikut, di mana aliran dan nilai kuantitas dari produk A dan produk B terhadap pengaruh tata letak unit kerja pada aliran proses sebuah produk. Untuk dapat membandingkan aliran produk A dan B, dilakukan simulasi dari asumsi data kuantitatif kedua produk. Pada tabel kedua, bisa dilihat bahwa produk B 2 kali lebih sulit untuk dipindahkan daripada produk A, di mana kita menggunakan referensi dari produk A. Pada tabel ketiga, bisa kita lihat bahwa produk B 2 kali lebih sulit untuk dipindahkan dari produk A, di mana kita menggunakan referensi dari produk B. Dari analisis tabel kedua dan ketiga bahwasanya perubahan nilai kuantitas dari aliran tata letak unit kerja dalam pembuatan suatu produk berpengaruh terhadap signifikansi aliran. Pengukuran dominasi aliran digunakan untuk mengukur perbedaan dari urutan aliran dengan memberi gambaran dan gagasan apakah aliran dominan atau tidak. Adapun penjabaran rumus-rumusnya antara lain 1. Mencari ukuran dominasi aliran atau F sama dengan FU atau batas atas dikurang F aksen atau koefisien variasi dibagi dengan FU atau batas atas dikurang FL atau batas bawah. 2. Mencari koefisien variasi atau F aksen sama dengan sigma I atau total jumlah kegiatan dari I dikali sigma J atau total kegiatan dari J dikali WIJ kuadrat 2 atau jumlah aliran yang ditentukan pada from to chart dikurang M kuadrat 2 atau jumlah kegiatan dikali W makron kuadrat 2 atau jumlah rata-rata aliran dibagi dengan M kuadrat 2 dikurang 1 dibagi dengan W makron, dan persamaan ini dikuadratkan setengah. 3. Di mana mencari jumlah rata-rata aliran dengan menggunakan persamaan W makron sama dengan sigma I dikali sigma J dikali WIJ dan dibagi M kuadrat 2. 4. Di mana mencari jumlah aliran dengan menggunakan persamaan WIJ sama dengan sigma NIJ atau jumlah jenis material yang dipindahkan antara kegiatan I dan J dikali FIJK atau jumlah aliran I dan J atau material K dikali HIJK atau faktor untuk memindahkan komponen K yang berhubungan tanpa ukuran I dan J. 5. Mencari batas atas atau FU sama dengan M dikali persamaan M kuadrat 2 dikurang M ditambah 1 dibagi M dikurang 1 dikali M kuadrat 2 dikurang 1, dan persamaan ini dipangkatkan setengah. 6. Mencari batas bawah atau FL sama dengan M dikali persamaan 1 dibagi M dikurang 1 dikali M kuadrat 2
dikurang 1 dan persamaan ini dipangkatkan setengah. Adapun hal penting yang perlu diketahui dalam pengukuran dominasi aliran yaitu sebagai berikut. Di mana FA adalah isomorfik dari 0 berarti 1. Terdapat beberapa aliran yang dominan dengan menggunakan produk layout. 2. Dapat menggunakan OPC sebagai titik awal untuk pengembangan tata letak dan perancangan sistem penanganan bahan. 3. Dapat digunakan pengukuran kuantitatif sebagai sumber utama dari activity relationship, di mana FA adalah isomorfik dari 1 berarti 1. Terdapat banyak aliran yang sama. 2. Beberapa layout dapat digunakan. 3. Dapat digunakan pengukuran kualitatif dengan sumber utama dari activity relationship, di mana F lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 berarti 1. Tidak ada aliran yang dominan dalam hal untuk mengembangkan layout. 2. Proses atau produk family layout. 3. Dapat digunakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif dengan sumber penting dari activity relationship. Contoh pengukuran aliran. Terdapat 3 aktivitas mesin yang diberi label 1, 2, dan 3, di mana produk A memiliki aliran proses 1, 2, 3 dengan nilai kuantitas 10. Produk B memiliki aliran proses 2, 1 dengan nilai kuantitas 5. Produk C memiliki aliran proses 3, 1, 2 dengan nilai kuantitas 15. Dari contoh aktivitas ini, kita berasumsi bahwa aliran produk B 2 kali lebih sulit untuk dipindahkan dari produk A dan C, di mana nilai pemindahan komponen B sama dengan 2 dan A, C sama dengan 1. Dari aktivitas pada ketiga label ini, dapat dicari perbandingan aliran proses dengan menggunakan metode from to chart, seperti pada tabel berikut, sehingga didapat nilai jumlah aliran 1, 2 sama dengan 25, jumlah aliran 2, 1 sama dengan 10, jumlah aliran 2 sampai 3 sama dengan 10. Sehingga pada persamaannya didapat jumlah kegiatan atau N sama dengan 3. Jumlah aliran atau W makron sebesar 6,67. Koefisien variasi atau F aksen sebesar 1,352. Batas atas atau FU sebesar 1,984. Batas bawah atau FL sebesar 0,75. Dominasi aliran atau F sebesar 0,5122. Sehingga dari nilai dominasi aliran yang sudah diketahui, dapat disimpulkan bahwa tidak ada aliran yang dominan, yang mana mungkin tujuan dari ketiga proses tersebut adalah berbeda. Pada pengukuran kualitatif didapat bahwa untuk nilai-nilai kedekatan hubungan A, E, I, O, U, X digunakan untuk menunjukkan persyaratan kedekatan fisik antara kegiatan. Relationship chart hanya dapat menunjukkan hubungan yang simetris jika dibandingkan dengan form to chart. Mungkin WIJ tidak sama dengan WJI. Relationship chart merupakan langkah awal untuk mengembangkan layout ketika nilai F lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1, di mana jika FA adalah isomorfik dari 1, maka tidak perlu mempertimbangkan aliran karena hanya hubungan kualitatif. Jika F kurang dari 1, maka salah satu volume aliran dapat mengubah nilai kedekatan sehingga hubungan aliran material dapat dipertimbangkan bersama dengan hubungan kualitatif. Jika F adalah isomorfik dari 0, maka masih bisa dirubah ke relationship chart jika terdapat hubungan kualitatif
yang signifikan. Jika tidak, hanya menggunakan OPC. Adapun untuk dapat mengkonversi data menjadi nilai kedekatan dapat digunakan fungsi WIJ ditambah WJI. Dengan menggunakannya menjadi simetris, di mana hubungan konversi yang didapat sebagai berikut. 20 kurang dari WIJ ditambah WJI menjadi A. 12 kurang dari WIJ ditambah WJI kurang dari sama dengan 20 menjadi E. 5 kurang dari WIJ ditambah WJI kurang dari sama dengan 12 menjadi I. 0 kurang dari WIJ ditambah WJI kurang dari sama dengan 5 menjadi O. WIJ ditambah WJI sama dengan 0 menjadi U. Dengan contoh aliran, jumlah aliran 12 ditambah jumlah aliran 21 sama dengan 25, ditambah 10 menjadi A. Jumlah aliran 13 ditambah jumlah aliran 31 sama dengan 0 ditambah 15 menjadi E. Jumlah aliran 23 ditambah jumlah aliran 32 dengan 10 ditambah 0 menjadi I. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Kesimpulan analisis aliran material. Perencanaan aliran material yang baik pada dasarnya meliputi penggabungan pola aliran proses yang cocok dengan pertimbangan-pertimbangan jalan lintasan untuk memperoleh pergerakan material dari awal sampai akhir, sehingga didapat pola aliran proses yang efisien dan efektif dalam menghubungkan ruang lingkup stasiun kerja, departemen maupun antar departemen yang ada dalam aliran proses. Demikian materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan materi yang kurang tepat yang kami presentasikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.